cukup dulu. Dia pakai TV sebenarnya. Hebat. Perempuan ini. Enak. Ini TV. Kebiayaan. Macam mana? Kita periksa Pak. Ini remote ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan kajian hari Rabu. Kajian rutin bagi para ibu-ibu sekalian. Maka dari itu tentu yang diharapkan oleh kami dan juga oleh yayasan agar supaya semua penghuni dari perumahan Al-Iskan ini untuk ikut hadir dalam kajian-kajian ilmiah yang dengannya insyaallah ta'ala kita mengupayakan untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu yang mana ilmu adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang mukmin dan kehidupan seorang mukminah.
Karena dengan ilmu seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati." Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah yang sebenar-benarnya, untuk kembali kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka dalam beribadah pada Allah Ta'ala, kita harus membangun ibadah kita di atas ilmu, membangun ibadah kita di atas mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu hal yang sangat beruntung bagi penghuni Al-Iskan, yang ibu-ibu sekalian, demikian pula para ustadzat, para mudarrisat, menuntut ilmu dengan gratis, modalnya hanya datang. Maka dari itu sedih melihat sebagian dari para jamaah yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Hidup kita ini hendaklah memiliki 4 hal. 4 hal ini, yang 3 sebagai pokok dan yang 1 sebagai penyempurna, yang juga sangat menentukan. Pertama adalah iman. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita nikmatnya yang terbesar berupa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Al-Quranul Karim, iman kepada arkanul iman. Kita beriman kepada semua rukun-rukun iman yang menjadi kewajiban bagi setiap mukmin dan mukminah untuk beriman. Iman adalah minnatun minallah. Iman adalah murni karunia Allah kepada seorang hamba, kepada hamba yang dikehendakinya. Maka dari itu, marilah kita menjaga modal terbesar yang kita miliki ini, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman kepada semua yang menjadi kewajiban kita untuk mengimaninya. Mari kita jaga, kita pelihara dengan terus kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah yang pertama, yang merupakan modal terbesar bagi seorang hamba, yaitu anugerah Allah, karunia Allah kepadanya berupa iman. Kemudian yang kedua, setelah iman, kita sertai atau kita
kembangkan, kita pupuk iman kita dengan ilmu. Ilmu, yang mana ilmu adalah suatu yang sangat diperlukan oleh seorang hamba untuk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di dunia ini, kita bepergian atau ingin pergi ke suatu tempat, kita diberikan alamat, maka kita berjalan mengikuti jalan yang diarahkan oleh orang yang memberikan alamat kepada kita. Kita mengikuti rambu-rambu. Dan demikian pula seorang mukmin, dia berjalan menuju Allah dengan mengikuti rambu-rambu petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan tahu rambu-rambu itu kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu, dengan belajar, dengan menuntut ilmu, sehingga kita mengetahui rambu-rambu tersebut. Karena seorang kalau tidak mengetahui rambu-rambu, maka dia akan tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan menuju ke tujuannya. Oleh karena itu ilmu, sebagaimana saya katakan tadi, adalah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah menyebut tentang orang-orang yang atau hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah. Setelah mereka beriman, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu, orang yang beriman berilmu lebih mulia, lebih afdal, lebih utama daripada seorang beriman yang tidak berilmu. Kemudian Allah bertanya dalam Al-Quranul Karim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya adalah tidak sama. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan pemahaman kepada dia tentang agama. Maka ilmu yang dimaksud ada ilmu agama, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang ibadah, bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu itu berkembang. Semakin kita mendalami ilmu, maka semakin luas ilmu itu. Jadi yang kedua adalah ilmu. Kemudian yang ketiga, al-amal, yaitu amal. Ilmu yang kita miliki, hendaknya kita mengamalkannya. Dan Allah memuji orang-orang beriman yang mengamalkan ilmu mereka. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan orang-orang yang mereka saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang kita pelajari marilah kita amalkan walaupun sedikit. Kita berupaya untuk mengamalkannya agar dia bermanfaat bagi diri kita. Dan amal adalah bagian dari iman. Al-amal bagian dari iman yang tidak terpisahkan. Bagian dari iman yang tidak terpisahkan. Kemudian yang keempat, istiqomah. Kita menjaga iman kita, kita terus-menerus menuntut ilmu, dan kita menjaga amal-amal kita. Ibadah yang kita lakukan, amal yang kita kerjakan,
kebiasaan-kebiasaan baik yang kita amalkan, maka kita teruskan. Baru saja kita melewati bulan Ramadan 1442 Hijriah berlalu, dan kita alhamdulillah bersyukur pada Allah Ta'ala. Orang yang beruntung telah beruntung, dan dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan merugi orang yang merugi, artinya yang menyia-nyiakan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Nah, ketika kita begitu bersemangat di dalam mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan, yang dituntut, yang diharapkan adalah kita tidak berhenti hanya sebatas Ramadan. Jadi amalnya sesudah Ramadan terhenti, tidak. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, juga amalan-amalan itu ada dan bisa kita lakukan, bahkan kita dianjurkan mengerjakannya setelah berlalunya Ramadan. Para ulama menyebutkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ini sebagai isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi juga kita lanjutkan di bulan-bulan lainnya. Di antaranya adalah 6 hari di bulan Syawal dengan fadilah dan keutamaannya, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti atau dia menambah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ganjarannya, fadilahnya, keutamaannya sama dengan orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, agar supaya umat ini tidak menghentikan amal-amal kebaikan mereka. Salah satu amal kebaikan adalah puasa. Kalau puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap orang. Maka puasa di bulan Syawal adalah sunnah. Dan amalan-amalan sunnah itu pada hakikatnya bukan untuk ditinggalkan, tetapi amalan sunnah itu untuk dikerjakan. Sebaliknya, amalan-amalan yang bersifat makruh, yang dibenci, itu bukan untuk diamalkan, tetapi untuk ditinggalkan. Maka dari itu ibu sekalian rahimakumullah, masih ada amalan-amalan seperti puasa-puasa sunnah yang kita dianjurkan di bulan-bulan selain Ramadan. Ada puasa 6 hari bulan Syawal, ada puasa 3 hari setiap bulan, ada puasa Senin Kemis, dan yang lainnya, agar supaya kita istiqomah dalam beramal. Di bulan Ramadan kita mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih yang mana memang sholat tarawih itu tidak ada di bulan-bulan yang lain selain di bulan Ramadan. Namun ada sholat-sholat yang lainnya, yaitu sholat di malam hari. Masih ada sholat tahajud, masih ada sholat witir, ya, yang bisa kita kerjakan. Maka kebiasaan dari amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti ibadah sholat tarawih di bulan Ramadan, bisa dilanjutkan dengan sholat witir atau sholat tahajud di luar bulan Ramadan. Ini di antara amalan yang bisa dikerjakan, yang melanjutkan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan banyak kaum muslimin yang cukup, yang mampu mengeluarkan zakat, maka di luar bulan Ramadan ada yang namanya sedekah yang tidak ada ketentuannya. Kita bisa melanjutkan dengan mengerjakan atau mengamalkan sedekah, memberikan sedekah, yang mana sedekah itu
juga akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah di antara amalan yang dengannya memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada amalan-amalan yang lainnya yang mungkin seorang bersemangat untuk mengerjakannya di bulan Ramadan, seperti berzikir, berdoa, memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga jangan ditinggalkan dengan berakhirnya Ramadan. Zikir pagi petang, zikir-zikir sesudah sholat 5 waktu, zikir-zikir yang bersifat mutlak. Karena zikir itu ada 2 macam. Ada zikir yang bersifat mutlak, ada zikir yang bersifat muqayyad. Apa maksudnya? Nah, zikir yang bersifat mutlak itu adalah zikir mengingat Allah dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak terikat oleh waktu dan bilangan. Ini namanya zikir mutlak. Contohnya, seorang beristighfar. Di saat dia duduk, mungkin duduk sambil ngupas berambang, dia membaca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini mutlak. Tidak perlu dengan jumlah tertentu. Tidak perlu juga pada waktu tertentu. Atau dia membaca subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Ini contoh zikir-zikir yang mutlak. Seorang bisa membacanya tanpa menentukan waktu dan bilangan. Ini namanya zikir mutlak. Ada zikir yang muqayyad. Apa zikir yang muqayyad itu? Zikir yang muqayyad itu zikir yang terikat. Dia terikat dengan waktu dan atau bilangan. Contohnya, setelah sholat 5 waktu, kita dianjurkan untuk berzikir, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga menjadi 100. Nah, ini contoh zikir yang bersifat muqayyad, terikat dengan waktu dan bilangan. Kapan waktunya? Sesudah sholat wajib. Berapa jumlah bilangannya? 33. Ini namanya zikir yang muqayyad. Jadi itu contoh zikir yang muqayyad yang terikat. Contoh zikir yang terikat atau muqayyad lainnya, misalnya kita dianjurkan setelah sholat subuh membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Jadi ada terikat dengan bilangan. Berapa jumlahnya? 10 kali. Demikian pula setelah maghrib, kita dianjurkan setelah sholat maghrib untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Ini namanya zikir yang muqayyad, berkaitan dengan waktu atau terikat dengan waktu dan terikat dengan bilangan. Jadi kita dianjurkan, ya, kalau di Ramadan kita berzikir, banyak berzikir. Demikian pula sesudah Ramadan, jangan kita meninggalkan berzikir pada Allah Ta'ala, terutama zikir pagi dan petang. Ya, di antara amal-amal yang mulia, amal-amal yang mempunyai fadilah yang besar adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memperbanyak berzikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak atau meneruskan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ayo kita teruskan di luar Ramadan, sehingga kita tidak hanya beribadah pada Allah di bulan Ramadan saja, adapun berlalunya bulan Ramadan kita kemudian meninggalkan beribadah pada Allah Ta'ala atau meninggalkan amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya. Ini tentu tidak demikian, tapi kita disuruh untuk istiqamah. Amal itu meskipun sedikit tetapi terus menerus, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi SAW, "Adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan berkesinambungan, terus menerus, istiqomah, meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Mungkin seorang dia memberikan sedekah setiap hari 500 rupiah atau 1000 rupiah, tapi istiqomah. Itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada seorang memberi sedekah misalnya 50.000 rupiah tapi setahun sekali, 6 bulan sekali. Nah, maka dari itu kita berupaya untuk apa? Membiasakan dan meneruskan amal-amal yang biasa kita lakukan, sehingga kita istiqomah di dalam melakukan amal-amal soleh tersebut. Kemudian juga yang patut dipahami ketika kita dianjurkan untuk terus melanjutkan amalan-amalan dari bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, bukan berarti bahwa kita diperintahkan agar kondisi kita, keadaan kita, ibadah kita seperti di bulan Ramadan. Tidak. Tetapi yang dimaksud adalah agar kita jangan meninggalkan amalan-amalan itu sama sekali. Jangan. Meskipun tentu tidak sama dengan amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dari sisi kualitasnya, dari sisi jumlahnya. Tetapi yang diinginkan atau yang dimaksud oleh para ulama adalah supaya kita itu jadi tetap berupaya mengerjakan amal-amal soleh tersebut. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang harus kita pahami dalam masalah berkaitan dengan amal, bahwa amal yang kita kerjakan itu manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Amal yang kita kerjakan manfaatnya untuk kita. Allah tidak membutuhkan amal kita. Jangan kemudian seorang mengira bahwa amal ibadah yang dikerjakannya itu dibutuhkan oleh Allah Ta'ala. Tidak. Amal yang kita kerjakan semua itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ya, karena apa? Itulah yang paling bermanfaat yang kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu kita melihat dalam sejumlah ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, "Man amila salihan falinafsihi." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pada hakikatnya amal soleh itu untuk dirinya sendiri.
wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa mengerjakan amal yang buruk, ya juga akan menimpa dirinya sendiri. Akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Tuhanmu mendolimi hamba-hambanya. Jadi intinya bahwa man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa mengerjakan amal soleh, maka untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat yang ke-44, man amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Jadi sekarang ini persiapan untuk hari esok. Untuk hari esok. Yaitu dengan apa? Iman dan amal soleh. Maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa amal ibadah, amal soleh, amal kebajikan yang kita kerjakan pada hakikatnya manfaatnya untuk diri kita sendiri. Dan demikian seorang akan semangat dalam beramal. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, perbanyaklah mohon ampun pada Allah, perbanyak istighfar pada Allah, perbanyak amal-amal kebajikan yang diharapkan dengan demikian Allah mengampuni dosanya. Allah memaafkan hambanya. Ya, jadi itu amal-amal yang dikerjakan oleh seorang hamba, yaitu adalah bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi, yaitu Allah menyebutkan tentang manusia bahwa amal yang mereka kerjakan itu adalah untuk diri mereka sendiri, dan Allah tidak membutuhkan. Contohnya adalah dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kamu sekalian, mulai dari Adam, wa akhirakum sampai yang terakhir, insakum wa jinnakum, baik dari golongan jin, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, semuanya mereka kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya mereka itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hati mereka itu sama dalam hal bertakwa pada Allah Ta'ala, maka mazada dzalika fi mulki syai'an, ketakwaan mereka itu, amal ibadah mereka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku ini. Artinya apa? Allah tidak butuh kepada amal-amal ibadah kita. Seandainya semua manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beribadah menyembah Allah Ta'ala, semuanya bertakwa pada Allah Ta'ala, maka ketakwaan mereka, ibadah mereka, amal kebajikan mereka tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika seorang melakukan amal kebaikan itu, manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah tidak mempunyai kepentingan dengan amal ibadah seseorang. Allah hanya perintahkan untuk beramal, tetapi Allah tidak mengambil manfaat dari amal kita. Amal itu akan kembali manfaatnya kepada diri
kepada diri kita. Kemudian amal yang kita mengerjakannya itu hendaknya amal itu murni karena Allah Ta'ala, dan amal tersebut benar. Amal itu tepat, tidak salah, tidak keliru. Ya, amal itu murni artinya ikhlas. Orang memurnikan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semuanya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, demikianlah aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal. Dan keikhlasan itu tidak mudah. Dia memerlukan kesungguhan untuk ikhlas, untuk memurnikan hati kita dalam beramal hanya untuk Allah, untuk membersihkan niat-niat kita dari niat-niat yang buruk. Tapi kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu keikhlasan memerlukan perjuangan, memerlukan kesungguhan, memerlukan kesabaran. Tidak gampang seorang itu ikhlas, karena banyak godaan, banyak gangguan, banyak bisikan, bisikan syaitan dan bisikan manusia, sehingga tidak sedikit di antara amal-amal yang kita lakukan, yakni terkadang dicemari, dikotori oleh hal-hal yang merusak keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus kita perangi diri kita, perangi hawa nafsu kita di dalam mengikhlaskan amal-amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ikhlas dalam beramal itu akan menjadikan amal itu ringan. Ya, keikhlasan di dalam beramal akan menjadikan amal itu ringan. Sebaliknya, kalau kita tidak ikhlas, amal itu terasa berat. Ya. Mengapa amal ibadah terasa berat? Karena kita tidak ikhlas. Karena kita tidak ikhlas, makanya berat. Tetapi kalau kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala, maka amal itu akan menjadi ringan. Maka dari itu apabila kita ingin agar amal-amal kita ringan, hendaknya kita selalu mengupayakan atau berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar amal ibadah kita benar, itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ajaran beliau, agar amal kita benar. Karena Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita wajib untuk mempelajari ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti beliau. Beliau. Jadi di sini pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu agar kita mampu untuk mengerjakan amal-amal ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian amal ibadah yang juga kita kerjakan itu hendaknya kita tidak tertipu dengan amal itu. Jadi pembahasan kita hari ini tentang amal. Supaya amal ibadah kita berkualitas. Kita tidak boleh tertipu dengan amal yang kita kerjakan. Terkadang manusia itu kalau berbuat sesuatu dari amal kebaikan, merasa Masya Allah, merasa dirinya hebat, ya, merasa dirinya hebat. Jangan kita tertipu, jangan kita terperdaya dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ketika muncul perasaan itu, misalnya seorang, dia setiap malam itu bangun sholat tahajud, ya, bangun sholat tahajud, entah berapa rakaat. Kemudian dia ada perasaan bangga dengan amalnya, maka hendaknya dia itu mengingat bahwa masih ada orang-orang lain di antara hamba-hamba Allah ini yang melakukan sholat tahajud lebih baik dari dirinya. Dengan demikian seorang tidak tertipu dengan amal ibadahnya. Kalau ada seorang yang dia banyak bersedekah, ingatlah bahwa masih ada orang lain yang lebih dermawan, yang lebih banyak sedekahnya daripada dirinya. Dan demikian maka seorang tidak tertipu, terperdaya dengan amal ibadah yang dikerjakan. Karena terkadang syaitan itu datang pada manusia. Ketika orang itu melakukan satu amal kebaikan, dibisiki oleh syaitan. Dibisiki oleh syaitan bahwa kamu ini hebat, amal kamu ini luar biasa, nah, dan seterusnya. Akhirnya seorang terperdaya dengan amal ibadahnya. Muncullah kemudian rasa ujub dalam dirinya, rasa kagum dengan dirinya, dengan amalnya, ya. Kemudian kalau sudah ada ujub dalam diri seseorang, itu cenderung nanti dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain karena ada ujub dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu hendaknya kita tidak tertipu dengan amal yang kita kerjakan. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai terperdaya. Ya. Kalau ada syaitan yang membisiki kita, hendaknya kita ta'awud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon pada Allah supaya Allah melindungi kita dari bisikan syaitan yang merusak amal seseorang. Itu diantaranya adalah ya bisikan syaitan tadi itu. Kemudian kita manusia punya hawa nafsu. Nafsu ini ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dinomorsatukan. Itu sifat nafsu. Semua yang lainnya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, oleh karena itu di sini juga perlu perlawanan kepada hawa nafsu agar kita tidak terperdaya
tidak tertipu dengan amal yang kita kerjakan. Syaitan ini makhluk yang kita tidak melihat. Hakikatnya seperti apa kita tidak tahu. Ya, jadi syaitan dia melihat kita, kita tidak melihatnya. Tetapi kita mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hendaknya ketika ada bisikan syaitan, dia beristiadah, mohon perlindungan kepada Allah dari bisikan, dari godaan syaitan. Ya, dia mohon kepada Allah perlindungan dari godaan dan bisikan syaitan. Harus selalu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau muncul sesuatu dalam hati kita yang kira-kira itu dari syaitan, ya, hendaknya kita segera mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian hal yang berkaitan dengan amal-amal yang kita kerjakan, hendaknya seorang kalau dia mengerjakan amal-amal kebaikan, dia memperbanyak memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menerima amal ibadahnya. Memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu diantara doa. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Mohon pada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita. Wallahi, kita ini tidak mengetahui apakah amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Kita tidak tahu. Maka dari itu kita melihat contoh dan qudwah, contoh teladan dari para nabi. Mereka memohon pada Allah supaya Allah menerima amal mereka. Contohnya adalah diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah menerima amal ibadah beliau, ya, supaya Allah menerima amal ibadah beliau. Kemana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, yakni putranya, seraya berdoa, wahai Rabb kami, terimalah amal dari kami. Subhanallah, Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Wattaqadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Meskipun demikian, beliau tidak tertipu. Beliau tidak terperdaya dengan amalnya. Tetapi beliau minta kepada Allah supaya Allah menerima amalnya. Rabbana taqabbal minna. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salam di pagi hari salat subuh,
beliau membaca, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atau Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon pada Engkau ya Allah, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan aku mohon pada Engkau ya Allah rezeki yang baik, yang halal, yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon pada Engkau ya Allah amal ibadah yang Engkau terima. Artinya terimalah amal-amal ibadahku. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surga. Meskipun demikian, terus setiap hari sebelum memulai aktivitas beliau mohon pada Allah Ta'ala 3 perkara tersebut: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan ilmu dan amal yang dikabulkan. Maka seorang tidak boleh terperdaya dengan amalnya. Kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Ya, harus demikian. Terus berdoa siang dan malam, minta kepada Allah agar seorang atau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, perbanyaklah amal-amal kebaikan. Perbanyak amal kebaikan. Ya, apalagi yang wajib. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, termasuk yang punya hutang puasa. Bagi wanita-wanita yang datang bulan di bulan Ramadan, jangan melambat-lambatkan menggantikan mengqadha puasanya. Segera mengqadha puasanya. Jangan menunda. Ya. Kemudian seorang dalam amalnya juga dia terus memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian maka insyaallah taala Allah akan memelihara seorang hamba. Jadi hendaknya kita memperbanyak amal-amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena kita tidak mengetahui dari amal-amal yang kita kerjakan mana yang diterima oleh Allah Ta'ala, maka perbanyaklah jenis amal itu. Perbanyak jenis amal kebaikan. Puasa sunnah ya iya, sholat sunnah iya, bersedekah iya, ya, berzikir ya iya, baca Al-Quran iya. Perbanyak amal-amal kebaikan itu. Berbuat baik pada tetangga ya iya, ya, mengucapkan salam ketika lihat iya. Banyak. Karena kita tidak mengetahui di antara amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Ta'ala, maka perbanyaklah jenis amal kebaikan itu. Dan harapan di antara amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu di antara hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal ibadah. Maka istiqomah. Setelah berlalunya bulan Ramadan, mari kita tingkatkan amal kita, istiqomah amal-amal ibadah kita. Ya, jangan hanya menunggu datangnya bulan Ramadan. Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk menggapai
ampunan dari Tuhan kalian dan menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal. Segera kalian beramal. Jadi menyegerakan beramal, jangan menunda-nunda dalam beramal kebaikan. Karena seorang tidak tahu umurnya, ya. Kematian itu tidak mengenal usia. Kematian itu datang sewaktu-waktu. Kalau memang sudah umurnya, maka akan dipanggil oleh malakul maut. Maka dari itu, yakni jangan menunda-nunda dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Bagi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sementara itu kajian kita pada hari ini, sekali lagi saya menghimbau kepada ibu-ibu sekalian, khususnya penghuni al-iskan, jangan gampang-gampangkan meninggalkan kajian Rabu sore. Ya, ini ilmu gratis. Kita hanya datang, duduk, dengar, perhatikan yang benar, yang baik. Dapat fadilah, dapat pahala. Duduknya kita dapat pahala. Dan rugi orang yang tidak mau menghadiri kajian ilmiah. Ya, oleh karena itu jangan malas. Ingatkan tetangga, ingatkan teman, ya, supaya ya selalu aktif dalam kajian-kajian yang kita adakan seminggu sekali di Masjid Darul Hijrah, perumahan Al-Iskan ini. Karena saya ada jadwal setelah maghrib, maka saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal ibadah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.